Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiqin Allah, NIM 2051051001020 dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya ingin menanggapi materi tentang perhitungan pendapatan nasional yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI. Perhitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional ini adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional ini yang pertama itu ada produk domestik bruto atau GDP, kemudian produk nasional bruto atau GNP, terus kemudian produk nasional neto atau NNP, terus pendapatan nasional neto atau NNI, kemudian yang terakhir pendapatan perseorangan atau PI. Yang pertama itu GDP atau Gross Domestic Product, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya ini adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing atau luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu GNP atau Gross National Product, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumusnya ini pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Kemudian yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP, adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu GNP min D atau depresi atau penyusutan barang modal. Kemudian selanjutnya yaitu Net National Income atau NNI, adalah penetapan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu personal income atau PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, atau misal ini gaji seorang karyawan kantoran atau wira swasta yang didapatkan secara bersantai. Rumusnya yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transaction payment. Transaction payment di sini adalah penerimaan barang yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Memiliki nama lain juga disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya di sini adalah PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung di sini ada pajak yang bebannya itu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional itu ada 9. Yang pertama itu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Kemudian yang ketiga mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kemudian yang keempat itu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor.
Kemudian yang kelima yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat suatu negara. Yang keenam itu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Kemudian yang kedelapan itu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 9, kesembilannya manfaatnya yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan perekonomian dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu ada metode pendekatan nilai produksi, adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam setahun. Kemudian yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan, adalah dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Kemudian yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Selanjutnya di sini pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kemudian yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Kemudian yang ketiga itu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan nasional, kesejahteraan sosial Islam ini melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dari sedekah. Kemudian yaitu sumber pendapatan nasional dari ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua itu sedekah, yang ketiga infak, yang keempat itu zakat, yang kelima itu usur, yang keenam itu jizyah, kemudian yang ketujuh itu kharaj, yang kedelapan itu pajak tambang dan harta karun, kemudian yang kesembilan yaitu wakaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.